Halo semuanya, selamat datang di video animasi kami. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami akan membahas salah satu topik penting dalam pengelolaan tenaga kerja, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, atau biasanya disingkat dengan K3. Topik ini kami pilih karena keselamatan kerja merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tanpa penerapan K3 yang baik, resiko kecelakaan kerja bisa meningkat, yang tentunya akan berdampak buruk bagi karyawan maupun perusahaan secara keseluruhan. Kami berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya penerapan K3, mulai dari konsep dasar, langkah-langkah implementasi, hingga contoh nyata di dunia kerja. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan menjaga kesehatan karyawan, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan produktif. Pada intinya, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko cedera dan penyakit. Di sektor konstruksi, K3 menjadi sangat penting karena pekerjaan ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Dari penggunaan alat berat, bekerja di ketinggian, hingga paparan bahan berbahaya. Tanpa K3, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Secara umum, ada 3 komponen utama dalam penerapan K3. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya. Yang kedua, penilaian resiko. Lalu yang ketiga, ada pengendalian resiko. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mengenali potensi bahaya, menilai tingkat resiko, dan menerapkan tindakan pencegahan seperti SOP dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. K3 juga memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Dengan landasan ini, perusahaan diharapkan membangun sistem kerja yang melindungi karyawan dari berbagai risiko. Keselamatan kerja sangat penting karena berhubungan langsung dengan nyawa dan keselamatan manusia di tempat kerja. Tanpa sistem K3 yang baik, perusahaan bisa mengalami kerugian besar, baik secara moral, finansial, maupun hukum. Selain itu, K3 juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas kerja, menurunkan angka absensi dan turnover, dan meningkatkan kepercayaan serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Lingkungan kerja yang aman akan menciptakan suasana kerja yang positif, bukan hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan mitra bisnis. Berikutnya ada langkah-langkah dalam mengimplementasikan K3. Langkah pertama dalam menerapkan K3 adalah melakukan identifikasi bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja. Ini bisa berupa mesin atau alat berat yang tanpa pelindung, paparan bahan kimia beracun, ruang kerja yang sempit, bekerja di ketinggian, ataupun lingkungan kerja yang bising dan panas. Setelah bahaya teridentifikasi, dilakukanlah penilaian risiko, yaitu menilai seberapa besar potensi terjadinya kecelakaan dan dampaknya juga terhadap para pekerja. Yang ketiga, merancang tindakan pengendalian. Ini seperti menyediakan peralatan pengaman, merancang ulang proses kerja agar lebih aman, mengurangi waktu paparan terhadap bahaya, dan menyiapkan rencana darurat jika terjadi kecelakaan. Langkah selanjutnya dalam implementasi K3 adalah pemberdayaan karyawan melalui edukasi dan perlindungan langsung. Pertama, perusahaan wajib memberikan pendidikan dan pelatihan K3 secara rutin
kepada seluruh karyawan. Tujuannya agar mereka memahami potensi bahaya di tempat kerja dan tahu bagaimana cara bekerja dengan aman. Pelatihan ini bisa meliputi cara menggunakan alat pelindung diri yang benar, prosedur evakuasi darurat, penanganan bahan kimia berbahaya, serta tindakan pertama pada kecelakaan kerja. Selanjutnya, perusahaan harus menyediakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Contohnya seperti helm proyek, sarung tangan anti panas, masker atau respirator, sepatu safety, dan rompi reflektif. Tak kalah penting, perusahaan juga perlu memasang papan informasi keselamatan, SOP kerja aman, dan simbol K3 di setiap area kerja. Ini bertujuan untuk terus meningkatkan pekerja akan pentingnya keselamatan selama bekerja. Selanjutnya, pemantauan dan audit internal secara berkala. Ini bertujuan untuk meninjau apakah prosedur K3 yang sudah disusun benar-benar dijalankan di lapangan. Audit dilakukan oleh tim yang kompeten untuk mendeteksi celah keselamatan, mengevaluasi penerapan SOP, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Selain itu, perusahaan juga perlu mengadakan evaluasi menyeluruh secara periodik. Evaluasi ini mencakup laporan kecelakaan atau hampir celaka, tingkat kepatuhan pekerja terhadap K3, efektivitas pelatihan dan penggunaan APD, dan respon terhadap kondisi darurat. Selanjutnya, membangun budaya sadar K3 di lingkungan kerja. Ini bisa dilakukan melalui komunikasi terbuka antara pekerja dan manajemen, forum K3 yang aktif, pelaporan insiden tanpa takut dihukum, dan pemberian penghargaan kepada karyawan yang disiplin terhadap keselamatan. Dengan membangun budaya yang peduli terhadap keselamatan, maka setiap individu akan merasa bertanggung jawab dan saling mengingatkan, bukan hanya sekedar mematuhi perintah. Di sini ada salah satu contoh sukses penerapan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Ini adalah pada proyek pembangunan di Jembatan Dr. Insinyur Soekarno di Kota Manado. Proyek ini memiliki tingkat risiko yang tinggi karena melibatkan pekerjaan di atas laut dan juga ketinggian. Penerapan K3 di proyek ini mengikuti standar internasional OSHA 1801. Tim proyek juga melakukan audit rutin untuk memastikan bahwa seluruh prosedur keselamatan dijalankan secara konsisten. Hasilnya, angka kecelakaan kerja dapat ditekan secara drastis, bahkan hingga mendekati nol selama masa konstruksi. Berkat penerapan K3 yang disiplin, proyek Jembatan Soekarno selesai tepat waktu, tanpa hambatan besar, dan seluruh pekerja merasa aman serta terlindungi saat bekerja. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan K3 yang baik tidak hanya menjaga keselamatan, tetapi juga mendukung efisiensi dan keberhasilan proyek konstruksi berskala besar. Keselamatan kerja bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral perusahaan kepada seluruh tenaga kerjanya. Dengan menerapkan sistem K3 secara menyeluruh, perusahaan tidak hanya melindungi karyawan, tetapi juga memperkuat fondasi bisnis jangka panjang. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Salam sehat dan salam bekerja.